Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit materi mengenai pilihan penyelesaian sengketa. Nah, bagi teman-teman yang ingin pelajari materi ini, bisa kalian tonton terus ya video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Seperti yang kalian ketahui, di video part 2 kali ini akan ada dua pembahasan, yaitu jenis-jenis ADR dan ADR di masyarakat Indonesia, yang dimana part 2 ini lanjutan dari part 1 yang membahas tentang latar belakang ADR dan pengertiannya. Nah, mari kita mulai bahas satu persatu. Oke, sekarang akan dijelaskan apa itu jenis ADR. Merujuk pada pasal 1 angka 10 nomor 30 tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata dan pidana yang mereka alami. Berikut penjelasan dari masing-masing alternatif penyelesaian sengketa di atas. Jadi yang pertama ada konsultasi, yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga terkait sengketa yang dihadapi. Berikutnya yang kedua ada negosiasi. Negosiasi ini sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak. Sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Jadi dapat disimpulkan dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Oke, yang ketiga ada mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator yang sifatnya netral dan tidak memihak. Peranan mediator itu sebagai penengah yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Jadi mediasi di sini sifatnya membantu para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kemungkinan penyelesaian sengketa dengan menanyakan solusi dan pendapat kepada mediator, tetapi mediator tidak boleh memihak di antara salah satu dua pihak yang bersengketa. Nah, yang keempat ini ada konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga yang disebut konsiliator, di mana konsiliator ini bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga ini mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun dengan demikian konsiliator tidak berwenang membuat rekomendasi berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang untuk membuat rekomendasi. Oke, yang terakhir ada penilaian ahli, yaitu suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk capai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau tim ahli yang dipilih secara ad hoc atau yang ad hoc ini dapat berimprovisasi. Baiklah teman-teman, membahas materi selanjutnya mengenai ADR di masyarakat Indonesia. Saat membicarakan hukum dan institusi negara yang melaksanakan hukum,
maka kita kerap mengaitkannya dengan wacana tentang keadilan formal yang didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberikan kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi. Bahwa di Indonesia terdapatnya fakta, proses hukum ini ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah mengingat terdapatnya proses yang sama bagi semua jenis masalah atau one for all mechanism. Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya. Nah, teman-teman, secara yuridis pula, menurut Artijo Alkostar, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, yaitu ada BANI atau singkatannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memfokuskan diri pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula terdapat ADR-ADR lain seperti menyangkut masalah hak cipta dan karya-karya intelektual, perburuan, persaingan usaha, konsumen, lingkungan hidup, dan lain-lain. Nah, itulah teman-teman kenapa tak terhindarkan lagi apabila pemanfaatan ADR dalam perspektif ini lebih dirasakan pentingnya untuk dikembangkan oleh kepolisian ketimbang kejaksaan atau pengadilan. Mengingat peran kepolisian sebagai gerbang awal dari sistem peradilan, dapat diperkirakan bahwa suatu kasus yang telah dimulai secara ADR, katakanlah demikian, akan lebih mungkin untuk diteruskan dan berakhir dengan cara ADR pula ketimbang ADR dimunculkan di tengah atau di akhir proses peradilan pidana. Dan kesimpulannya telah diperlihatkan berbagai penjelasan maupun perkembangan situasi terkait ADR sebagai suatu mekanisme terobosan dalam hukum dan perkembangannya di Indonesia. Hampir semuanya menjanjikan masa depan yang cerah guna mengatasi problem hukum itu sendiri, terutama dari sisi proses yang belum bisa menjanjikan kecepatan putusan, akurasi penanganan, serta biaya yang murah sekaligus. Kedepan diharapkan akan lebih banyak lagi terobosan yang dilakukan para pimpinan lembaga-lembaga hukum guna memungkinkan hidupnya ADR. ADR tentu saja tidak seyogianya dilihat sebagai kompetitor, tapi justru penyaring atau filter agar kasus yang benar-benar komplekslah yang kemudian ditangani para profesional di bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Oke guys, sudah terakhir. Terima kasih untuk waktunya kalian yang udah menyaksikan video ini, dan maaf jika ada kata-kata yang salah dan pengucapannya dan ada yang kurang, dan semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.